Semoga anak cucu Anda tidak tersiksa seperti ini. Maka membutuhkan perjuangan Anda agar anak cucu Anda tidak tersiksa seperti ini. Karena bumi Indonesia ini adalah bumi yang sangat subur, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya ada di bumi Indonesia. Tetapi aneh, mengapa banyak sekali orang Islam di Indonesia yang menjadi TKI dan TKW ke Arab. Padahal Arab itu kan buminya gersang, buminya sangat tandus, gersang, kering kerontang, air aja sulit. Air itu ada di Zam-Zam kalau ada di Makkah Al-Mukarramah, sedangkan di Madinah juga kesulitan air. Tetapi aneh, bumi yang sangat subur ini orang-orangnya justru menjadi TKI dan TKW ke Arab Saudi yang buminya sangat gersang. Ini cobalah direnungkan. Ini membutuhkan perjuangan kita semua. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab presiden, tanggung jawab para pejabat. Tetapi kalau seandainya presiden dan para pejabat tidak mengindahkan apa yang menjadi keresahan rakyat, maka Anda adalah yang harus berjuang. Indonesia buminya sangat subur, tapi mengapa orang-orang Islamnya banyak yang menjadi TKI dan TKW di Arab yang buminya sangat gersang dan tandus? Coba dijawab. Dijawab dengan akal yang waras, akal sehat, dengan pikiran yang jernih. Cobalah direnungkan. Kami sendiri Al-Fakir Alim tahun 2007 ya, hampir 20 tahun yang lalu. Kalau 2027 berarti kan 20 tahun yang lalu. Kami di Arab Saudi itu Masya Allah sering ke bandara. Kami sering ke bandara Madinah, ke Riyadh, ke Jeddah. Nah itu setiap melihat ada pesawat Garuda menurunkan penumpangnya, Masya Allah kami menangis. Kalau mengingat itu menangis. Hampir setiap hari yang diturunkan itu TKW yang pakai kerudung-kerudung kecil begitu, Masya Allah, dengan tas-tas cangking. Itu kami Masya Allah menangis. Menangis dalam hati kami, ya Allah, mengapa bangsa kami seperti ini? Ya hampir setiap saat tuh. Jadi kalau ada pesawat Garuda turun, itu yang diturunkan saat itu tahun 2007 ya. 2007 itu TKW Masya Allah. Dalam hati kami, ya Allah, negeri kami bangsa Indonesia itu negerinya sangat subur, baldah mubarakah, negeri yang diberkahi oleh Allah. Tetapi karena manusianya yang tidak mau beriman bertakwa kepada Allah, sehingga mendapatkan siksaan dari Allah, mereka harus merantau. Mereka harus meninggalkan anak istri. Nah, seorang istri meninggalkan suami dan anak-anak, pergi ke daerah Timur Tengah yang tandus, kering kerontang, Masya Allah, Masya Allah. Oleh sebab itulah kami setelah tahun 2007 itu kembali ke Indonesia, bersemangat untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren dan juga sekolahan, agar kaum muslimin wal muslimat di Indonesia ini pintar-pintar. Kami mendirikan lembaga pondok pesantren yang pertama Al-Ma'rifah di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Tetapi aneh, umat Islam itu nggak ada yang peduli, tetapi kita harus tetap sabar dan semangat. Dan alhamdulillah pondok pesantren Al-Ma'rifah berdiri sampai sekarang. Walaupun lokasinya itu berada di tengah-tengah Yayasan Bethlehem miliknya Katolik. Ada sekitar 17 gereja mengelilingi pondok pesantren yang kami dirikan. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini pondok pesantren Al-Ma'rifah Kota Bontang tetap eksis. Dan kami tatkala kembali ke Jabodetabek, kami juga mendirikan lembaga pondok pesantren yang pertama di Tangerang dengan nama Al-Mu'alim Center. Al-Mu'alim Center kami dirikan di Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Juga sama, kami mendirikan lembaga pondok pesantren ini, bangun sendiri, beli tanah sendiri, ngajar sendiri, semuanya sendiri. Umat Islam yang lainnya cuek is the best, luar biasa ya. Jadi umat Islam itu luar biasa. Kemudian kami mendirikan lagi lembaga pondok pesantren di Bogor nih, letaknya di Kampung Jatake, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Sama, anak-anak ngaji semua itu ya gratis, semuanya di mana-mana gratis, dan pembangunan juga nggak ada melibatkan itu. Tetapi kami yakin
kami punya Allah, kami bisa minta langsung pada Allah. Oleh sebetulnya channel Al-Mu'allim Center itu selalu menyebarkan amalan-amalan bagaimana cara menarik rezeki. Menarik rezeki dengan kita iman dan takwa kepada Allah. Rezeki itu akan datang deras. Nah, selama kita membuka channel Al-Mu'allim Center, coba dilihat saja. Apakah ada nomor rekening? Apakah kita ngemis-ngemis? Tidak. Karena apa? Kami khawatir umat Islam itu sudah bosan. Sudah bosan sedikit-sedikit iuran, sedikit-sedikit ditarik sumbangan. Sehingga mohon maaf kami cenderung diam. Diam, tapi umat Islam di Indonesia itu nggak tahu ya. Dikasih contoh secara haliyah, itu nggak bisa membaca. Sehingga harus dikasih contoh dengan ucapan. Nah, kalau ucapan juga nggak bisa mendengar, maka khawatirnya nanti alam yang akan memperingatkan. Tetapi bagi orang-orang yang mohon maaf hatinya sudah bebal, sudah membatu, walaupun alam memperingatkan pun juga tidak bisa sadar. Nah, kalau pertanyaan tadi, Indonesia buminya sangat subur, tapi mengapa orang-orang Islamnya banyak yang menjadi TKI dan TKW di Arab yang buminya sangat gersang dan tandus? Ini jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Coba kita kaji sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk suatu kampung-kampung yang menjadi banyak. Qaryah itu kalau menjadi banyak menjadi suatu negeri, menjadi suatu negara. Kalau seandainya penduduk suatu negeri amanu, beriman oleh mereka, wattaqau, dan takwa oleh mereka. Tidak hanya beriman saja, tetapi harus bertakwa. Nah, syaratnya takwa itu harus mengetahui tentang tuntunan Al-Quran dan hadis. La fatahna, maka sungguh akan membuka oleh kami, kata Allah, alaihim, kepada mereka, barakatin, pada keberkahan. Keberkahan dibuka oleh Allah minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Jadi ini yang menjadi salah satu jawaban mengapa di Arab yang buminya tandus, gersang, kering kerontang, tetapi karena orang-orangnya beriman dan bertakwa, sehingga Allah membuka kepada mereka buminya keluar minyak, keluar berbagai macam yang bisa menjadi kehidupan mereka. Bahkan bisa menarik bangsa-bangsa di luar Arab untuk ke Arab menjadi TKI dan TKW. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang sudah subur sejak dulu, hanya saja orang-orangnya ini memang sulit sekali untuk diajak mengaji, untuk memperdalam ilmu agama Islam dan memperdalam ilmu-ilmu sains teknologi yang lainnya. Oleh sebab itulah mari kita bertaubat sama-sama. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.